Masalah kita itu sebetulnya informasinya itu yang selama ini ada di balai-balai maupun peneliti dari peneliti-peneliti di gudang mereka itu nggak sampai ke tempat kita ini. Adalah beberapa obat hewan, ada yang berbentuk farmasetik, kemudian biologik, premik, dan terakhir itu adalah obat alami. Kalau kita melihat sumber daya alam yang kita punya, tentunya bahwa Indonesia itu sangat melimpah ya, dengan keanekaragaman atau biodiversity yang dimiliki. Obat hewan alami atau yang kita kenal sebagai OH, itu adalah bahan atau formulasi yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian atau galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara empiris tentunya sudah didokumentasikan masyarakat dengan memiliki khasiat tertentu. Obat hewan alami itu ada yang sifatnya jamu, jadi saya ingat dulu waktu bekerja di peternakan unggas, maka unggas itu diberikan jamu ya, ada beberapa. Kemudian ada juga obat herbal standar dan yang terakhir adalah fitofarmaka. Itu buah apa itu pace ya, di tanaman pace itu. Kemudian batang pisangnya pun saya pakai, batang pisang yang busuk, nanti tengahnya saya pakai. Anti jamur paling keren. Sampingnya adalah daun andong. Kalau di sini dipakai buat bungkus tempe, itu anti radang paling keren. Ya, itu daun andong namanya. Di sini dipakai buat bungkus tempe. Labu itu bijinya itu Mas, cacing pita aja kena. Mati cacing pita itu, sudah saya coba. Jadi labu itu buahnya ya, ada pumpkin di atas itu satu. Itu bijinya bagus banget kalau dibuat obat cacing. Jadi bayangkan kalau peternak cuma nyari isi biji labu aja, kemudian dikeringkan, kemudian ditumbuk, dikasih pakan sapinya untuk obat cacing rutin. Bebaslah cacing di Indonesia, tapi dengan hanya menggunakan ini. Sangat keren banget. Nah, coba di ayam petelur, ayam telur yang cacing pita itu kalau pakai niklosamid itu stresnya tinggi dan dia mesti produksi turun. Kalau kita pakai ini jauh lebih aman. Gamal Clearicide itu saya pakai biasanya untuk anti gudik paling keren Mas. Gudik ini kan di hewan sebetulnya apa saja, cuman saya nggak enak nih kalau ngomong di sini. Jadi kemarin sudah saya uji coba beneran itu sama beberapa obat yang ada, yang paten saya pakai, itu tinggal diteplok aja, kemudian dikasih digoreng di minyak goreng itu, dioles itu, oh keren banget. Tidak ada 1 bulan kulitnya aja bisa tumbuh itu yang udah putih. Obat yang anti diaresnya, kaolin pektin itu banyak ditemui di pisang mentah, dan pisang mentah itu di daerah Jawa Barat kalau tidak salah ya di industri dodol dia dipakai untuk mengentalkan dodolnya itu. Bengkuang itu kalau daun dan batangnya itu mengandung zat aktif namanya retinol, dan itu sudah diteliti dan itu bagus banget kalau ngobati miasis belatung. Itu bagus banget Mas, benar itu, dan itu ada penelitiannya. Kita itu sebetulnya bahan-bahan alamiah kita itu sudah banyak banget yang diteliti dan hasilnya pun sudah ada. Ya, sudah ada, bukunya sudah ada, jurnalnya di kampus. Masalah kita itu sebetulnya informasinya itu yang selama ini ada di balai-balai maupun peneliti dari peneliti-peneliti di gudang mereka itu nggak sampai ke tempat kita ini. Peraturan pemerintah sudah melarang penggunaan imbuhan antibiotik dalam imbuhan pakan, ya terutama di ayam pedaging. Makanya sebelum 2018 itu kalau kita makan daging di Kentucky atau di mana pasti ada bonusnya antibiotik. Nah, jadi sebelum itu ya, kalau setelah ini nggak tahu saya. Antibiotik dilarang, hormon dilarang, sekarang bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan untuk produksinya? Nah, salah satu yang dipakai adalah probiotik. Jadi sudah nggak pakai antibiotik, tapi pakainya probiotik. Jadi saya buatnya di sini sirup probiotik, dan tahun 2007 kalau tidak salah saya mendampingi sebuah kelompok, dan kelompok itu dengan UNS ya, PPKBU Kewirausahaan UNS, saya menang BPPT waktu itu, ada grup kami diberangkatkan ke sana, ke Jakarta. Dengan penggunaan probiotik ini, saya meningkatkan produksi susu bawahnya Mas Gusto. Saya meningkatkan susu ini 0,25 mili sampai 2 liter dengan pemberian 10 mili sampai 20 mili per hari, meningkatkan susunya 0,25 sampai 2 liter per hari dengan perawatan yang sama, kondisi yang sama. Nah, bisa dibayangkan. Jadi enak banget Mas, rasa modal berdaya kita daripada impor aja. Impor itu nggak dibandingkan ya. Nggak usah takut kita itu bisa hidup di Indonesia ini. Yakin itu surganya dunia itu ada di Indonesia. Maka beternak di Indonesia harusnya lebih menyenangkan.
Wong beternak neng ini surga kok nggak menyenangkan piye. Dah